Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Fitri Agustina. Dan saya Ujang Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi dengan kalian informasi tentang manajemen risiko. Nah, apa sih manajemen risiko? Risiko merupakan kata yang sudah sangat akrab kita dengar hampir setiap hari. Biasanya, kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Seperti menerima tagihan bulanan. Bener tuh. Nah, risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil, maka ada risiko mobil kita bertabrakan dengan mobil lainnya. Contoh lain, jika kita mempunyai saham, ada risiko harga saham yang kita pegang turun nilainya, sehingga kita tidak memperoleh keuntungan. Atau, jika bank memberikan kredit kepada suatu perusahaan, maka ada kemungkinan perusahaan tersebut gagal bayar. Risiko muncul karena ada kondisi yang menunjukkan ketidakpastian. Praktis kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa saja hujan, bisa juga tidak hujan. Investasi kita bisa mendatangkan keuntungan, bisa juga menyebabkan kerugian. Kan, seperti kata saya, dunia ini banyak ketidakpastiannya. Karena itu, saya sudah sedia payung sebelum hujan. Kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya risiko. Risiko merupakan kesempatan kerugian. Risk is the chance of loss. Chance of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan terjadinya kerugian. Risiko juga ada di mana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Karena itu, risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko adalah suatu kegiatan dalam mengatur risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, menilai, meminimalisir, sampai berusaha menghilangkan risiko yang tidak dikehendaki. Nah, manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Karena itu, risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola agar organisasi bisa bertahan atau barangkali mengoptimalkan risiko. Bila dimasukkan dalam konteks bisnis, maka manajemen risiko adalah sebuah proses mengatur setiap kondisi agar dapat menanggulangi risiko pendapatan bisnis, sehingga bisnis bisa lebih sustain. Manajemen risiko sesungguhnya sudah dilakukan oleh manusia secara alami, menggunakan 5 indera yang dimiliki, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dalam contoh yang sederhana, ketika seseorang akan menyeberang jalan, terdapat risiko kecelakaan di mana bisa tertabrak oleh kendaraan. Untuk mencegah risiko tertabrak, maka ia akan menggunakan indera penglihatan untuk melihat sisi kanan dan kiri jalan, serta menggunakan indera pendengaran untuk mendengar apakah ada bunyi kendaraan dari kejauhan. Setelah menggunakan indera tersebut, maka ia akan memutuskan perlakuan terhadap risiko. Apakah tetap menyeberang, tidak menyeberang, atau tetap menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Dalam contoh ini, indera manusia merupakan alat untuk melakukan identifikasi dan pengukuran risiko dalam proses manajemen risiko. Saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN)
juga sedang fokus mengimplementasikan pembenahan manajemen risiko secara efektif. Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 2 MBU 03 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara, berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan manajemen risiko dan kontrol internal pada seluruh BUMN. Pasal 51 Per 2 MBU 03 2023 menyebutkan BUMN wajib menerapkan model tata kelola risiko 3 lini atau 3 lines model dalam melaksanakan manajemen risiko. Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata kelola risiko 3 lini atau 3 lines model sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. Lini pertama sebagai unit pemilik risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis. Seluruh pegawai pada unit kerja kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan, dan jajaran manajemen berfungsi sebagai first line atau lini yang terlibat dalam operasional harian. Setiap individu di masing-masing unit fungsi dan jajaran manajemen bertanggung jawab mengelola risiko dalam menjalankan proses bisnis secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh direksi. Salah satu penerapan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat dan menjalankan kebijakan dan standar prosedur operasi yang berisi alur, proses, serta kontrol untuk memitigasi risiko. Lini kedua sebagai fungsi manajemen risiko dan kepatuhan merupakan unit yang mengukur, memantau, dan memperlakukan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko perusahaan. Divisi Manajemen Risiko dan Biro Hukum dan Kepatuhan berfungsi sebagai lini kedua yang bertugas untuk membantu lini pertama dengan memonitor implementasi manajemen risiko. Lini pertama bisa berdiskusi mengenai berbagai hal sehubungan dengan identifikasi dan pengelolaan risiko perusahaan. Divisi Manajemen Risiko akan berperan terhadap monitoring pengelolaan risiko secara keseluruhan dan juga review kebijakan dan standar prosedur operasi yang dibuat oleh lini pertama. Biro Hukum dan Kepatuhan memiliki peranan monitoring penerapan regulasi pemerintah dan badan pengawas terkait, PPATK, OJK, KPK, dan sebagainya. Sedangkan Departemen Legal terkait dengan monitoring risiko hukum dan memberikan advice legal terkait dengan strategi perusahaan. Lini ketiga sebagai fungsi audit intern merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan. Satuan Pengendalian Intern atau SPI berfungsi sebagai lini ketiga dari 3 lines model. SPI bertindak sebagai penilai independen terhadap tingkat efektivitas manajemen risiko di dalam perusahaan. Pada video pembelajaran series ini, kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana lini pertama atau unit pemilik risiko dalam mengelola risiko di unit kerjanya. Dalam pengelolaan risikonya, hal utama yang paling perlu untuk dipahami oleh lini pertama atau pemilik risiko adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisa, evaluasi risiko, dan perlakuan terhadap risiko atau mitigasi. Setiap tahapan proses manajemen risiko tersebut akan kita bahas pada video berikutnya.